Rahayu, baik, sebelum saya jelaskan mengenai janji 500 tahun Majapahit atau Nusantara, jadi kalau tidak berkenan, harap jangan tersinggung. Berikanlah inspirasi diberikan supaya bagaimana caranya menjadi harmonis, selaras semuanya menjadi sesuatu yang sangat baik. Jadi mengenai janji 500 tahun Majapahit Nusantara yang disebut yang Sabdo Palon, jadi itu memang berkaitan dengan maaf, saya merokok dulu ya. Itu berkaitan dengan Bisamo atau pernyataan Jayabaya di zamannya. Nah, di mana menurut yang sudah menyampaikan di YouTube ini bahwa Majapahit itu dihancurkan oleh Kerajaan Demak. Nah, jadi di sana saya dapatkan ini dari Mas Cahya, YouTube-nya Abiasa Nusantara. Ini saya ingin sebenarnya terkait dengan channel Abiasa Nusantara. Ya, jadi saya ingin saling mengisi dengan Mas Cahya. Nah, di sini jadi memang kalau kita telah sejarah ya tinggal sejarah ya. Jadi sejarah ya tinggal sejarah. Tapi kita bagaimana caranya sekarang bisa menjadi lebih mendalami persaudaraan. Itu persaudaraan perlu didalami dan dipelihara dengan baik. Nah, baik, saya kembali ke penjelasan maaf, saya merokok ya. Maaf ya. Jadi penjelasan mengenai janji 500 tahun yang Sabdo Palon atau janji roh Nusantara. Ini sebenarnya janji roh Nusantara atau roh alam semesta. Makanya ada pernyataan seperti itu. Roh alam semesta ini adalah sekaligus yang membuat alam semesta. Makanya arti dari Sabdo Palon Noyo Genggong ini adalah suara atau perintah yang sudah keluar tidak bisa diubah lagi. Nah, maka dari itu perintah-perintah itu diterima oleh Bocah Angon. Nah, Bocah Angon ini sudah ada di dekat saya ini, saya persis. Bocah Angon ini persis saya tahu. Dia siapa, bagaimana dia dari awal menerima ini. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini bahwa dia menerima mulai tahun 2008. 2008 dia tidak bisa langsung
menyetujui apa yang dia terima ini. Dia tidak menyetujui atau tidak mau menjalankan tugas ini sampai 2 tahun. 2 tahun dia tertekan ini. Hidupnya terus ditekan terus oleh alam, baik alam maupun pencipta alam, terus dia ditekan gitu. Maka dari itu karena dia merasakan setengah mati setengah hidup selama 2 tahun ini, maka dia terdesak. Mulai tahun 2010 dia menyampaikan kepada janjinya sendiri, ya saya baiklah menjalankan tugas ini, gitulah. Bocah Angon ini adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Maka dari itu saya mewakili penuh Bocah Angon ini. Sayalah pertama yang mewakili Bocah Angon ini, karena kesana kemari saya dengan Bocah Angon ini sendiri. Bocah Angon ini sendiri orangnya adalah sangat baik, mengerti kenapa agama-agama itu tercipta di bumi ini. Mengertilah Bocah Angon. Oh, makanya bumi ini selalu menjadi peradaban, beban. Bumi jadi beban jadinya. Maka dari itu kita harus selalu berpikir dan bagaimana solusi yang terbaik untuk menghadapi peradaban ini. Maaf, bagaimana solusi yang baiknya untuk menghadapi peradaban ini. Maka dari itu khususnya Jawa Bali ini adalah memang tempatnya dari dulu menerima peradaban itu memang tidak mudah. Tapi leluhur-leluhur kita atau pendahulu kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya dilaksanakan sehingga apa yang dimaksud dengan perubahan atau era baru peradaban itu dapat dimengerti oleh semua pihak. Semua agama yang ada di muka bumi ini adalah tujuan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau ada tujuan menciptakan banyak paham maupun banyak budaya, seni, budaya lokal dan sebagainya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi mengenai Bocah Angon ini sudah 2010 yang lalu, tahun 2010 yang lalu dia mulai menjalankan tugasnya sehingga dia bertemu dengan para tokoh-tokoh di Bali maupun di Pemprov Bali, semua dikenali. Tahun 2010 lah mulainya dia. Jadi dia Bocah Angon ini sendiri masih berpikir bagaimana tugas terlalu besar yang dia telah tolak 2 tahun, dari tahun 2008 sampai 2010 dia menolak selama 2 tahun. 2010 mulai semenjak meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, itulah dia Bocah Angon ini mulai menjalankan apa yang dititahkan. Makanya kalau kita ambil suatu makna daripada apa itu Sabdo Palo Noyo Gengong. Sabdo Palo Noyo Gengong itu sebenarnya artinya adalah kalimat atau perintah yang sudah keluar, itu Sabdo Palon Noyo Gengong, itu artinya tidak bisa diubah lagi. Jadi
perintah itu, perintah yang dialamatkan kepada bocah Angon tidak bisa diubah lagi, harus dia melaksanakan. Itulah maka sebabnya dia harus melaksanakan tugas itu dia sendiri. Nah, jadi kalau saya mewakili bocah Angon, saya sampaikan di sini bahwa yang salah paham mengenai siapa Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Sabdo Palon Noyo Genggong itu tidak lain adalah kalimat perintah yang tidak bisa diubah. Sabdo Palon Noyo Genggong perintah yang tidak bisa diubah. Itulah artinya. Itu Tuhan itu. Tuhan itu sebenarnya. Dia disebut Ratu Danghyang. Ratu Danghyang itu dah yang maksud dengan pemimpin para hyang. Hyang Wisnu, Hyang Siwa, Hyang Brahma, Hyang Rudra, Hyang Indra, Hyang Iswara, dan lain sebagainya. Semua malaikat-malaikat itu dipimpin oleh Ratu Danghyang. Itu Tuhan itu. Tidak ada lain. Nanti kita gambar siapa Tuhan itu. Tuhan itu bisa disembah melalui sinarnya. Atau Tuhan itu bisa disembah. Sinar yang berwujud bisa. Karena Tuhan serba bisa. Bagaimanapun Tuhan itu disembah. Boleh. Tuhan itu boleh disembah dengan cara bagaimanapun, asalkan tulus dan ikhlas. Tidak ada pikiran bernafsu atau tidak ada pikiran bodoh. Kalau pikiran bodoh menyembah Tuhan itu seperti penyembah itu kalau dia menyembah Tuhan itu dengan cara membunuh dirinya, nah itu pikiran bodoh itu tidak boleh. Ada penyembah Tuhan dengan bernafsu. Dan bernafsu menyembah Tuhan itu memohon kepada Tuhan supaya dia memiliki kemampuan mistikal. Itu para penyembah Tuhan ya seperti itu. Kalau kebaikan ya Tuhan itu harus disembah dengan tulus ikhlas. Tuhan harus disembah dengan tulus ikhlas. Benar, jujur, lurus, tulus. Tidak ada embel-embel apa, tulus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kalau yang murni itu adalah, kalau penyembah yang murni itu tidak memikirkan bahwa kesaktian Tuhan itu harus pindah kepada dirinya. Tidak begitu. Jadi orang yang memuja Tuhan itu terus memikirkan supaya dia sakti, nah itu tidak benar itu. Itu tidak benar. Nanti saya sebutkan jenis-jenis para penyembah Tuhan dari bawah sampai yang paling sempurna. Yang sempurna itu yaitu menyatu dengan dirinya Tuhan sendiri, menyatu dengan dirinya Tuhan sendiri, itu yang paling sempurna. Makanya badannya manusia itu hilang badannya manusia,
Tidak bisa dia mengeluarkan kesaktiannya untuk menghadapi Tuhan. Untuk menghadapi Tuhan itu tidak bisa orang sebagai penyembah, tidak bisa dengan kesaktian, tidak bisa. Makanya Tuhan, manusia menyembah Tuhan itu harus menyerahkan diri dengan tulus. Silakan cari berbagai metode untuk memuja Tuhan itu sendiri. Jadi setelah bertemu Tuhan itu sendiri, tugas pasti ada. Tugas pasti ada. Jangan begitu bertemu Tuhan, mau kembali ke alam Tuhan. Nah itu lain juga ada lanjut kisah. Jadi kalau seorang yang sempurna sebagai yang memahami ketuhanannya, dia itu pasti mengikhlaskan dirinya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan itu ada ciri-cirinya. Bersinar semua, bersinar badannya. Itulah Tuhan. Jadi kalau seseorang ingin unggul di segala permasalahan yang berpengaruh baik terhadap alam, memuja secara tulus ikhlas adalah kewajiban manusia. Karena manusia tidak boleh manusia punya kekuatan Tuhan sepenuhnya, tidak boleh. Jadi manusia hanya boleh punya kemampuan sedikit, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya kekuatan manusia itu. Selalu dibatasi. Kekuatan manusia itu tidak. Apalagi orang-orang materialistis, orang-orang duniawi. Wah, udah lain situasi keadaannya. Jadi kalau orang memiliki ketulusan, dia tidak memikirkan keduniawian. Jadi kekayaannya hanya satu. Ya Tuhan saja kekayaannya itu. Maka dari itu yang diharapkan adalah berhati tulus di hadapan Yang Maha Kuasa. Itu. Baik, kembali kita ke janji 500 tahun yang berkaitan dengan pernyataan Sri Haji Jayabaya. Sehingga muncul, sudah diprediksi sebelum itu muncul janji ini 500 tahun ini. Janji 500 tahun di zaman Majapahit itu
secara mata mistikal, secara energi rohani, memang itu adalah benar. Tapi ingat, bocah Angon ini tidak bisa apa-apa, tapi diperintah dia. Dapat tugas seperti ini, wah, tahun 2008 gimana ini? Begitulah, bagaimana dia harus jadi begini. Maka dari itu, rekan-rekan yang menunggu bocah Angon, disinilah bocah Angon itu dekat saya. Saya sering apa yang dia rasakan, saya merasakan itu. Nah, jadi karena bocah Angon ini sudah banyak membantu, seluruh pejabat di Pemprov Bali tahu, bahkan Istana Negara pun pasti tahu, karena berkecimpung di politik di Pemprov Bali dan di Jakarta, terutama di istana. Makanya perpolitikan yang menyebabkan belum menyambungnya keaslian roh Nusantara. Padahal kalau ketemu bocah Angon gampang. Jadikan aja dia teman, santai, tidak ada ketegangan apa. Bocah Angon senang santai, rileks aja. Jadi yang bersumber dari pengetahuan Jawa, apa yang sudah ditunggu-tunggu nanti saya sampaikan lebih lengkap lagi setelah channel ini channel saya yang pertama ini sementara penjelasan mengenai janji 500 tahun dulu. Maka dari itu, bagaimana situasi yang sudah seperti sekarang ini, kita harus lebih bersemangat menghadapi zaman yang disebut perubahan ini. Maka dari itu, hendaknya semua pihak menyadari bahwa bocah Angon ini sudah ada. Nanti bisa hubungi ini. Dia itu hanya menerima apa tuntunan yang baik itu.
Maka dari itu sekarang yang mengatakan bocah Angon itu di mana? Ya di dekat saya ini. Dia sudah mulai 2010 lalu di Pemprov Bali semenjak Pak Mangku Pastika jadi gubernur. Ketika itu gunung berapi meletus, tsunami di Mentawai, dan badai banjir di Wosion, Irian Jaya. Itu berbarengan. Ketiga perubahan alam itu berbarengan itu. Itulah tahun 2010. Bocah Angon itu bergerak ke Pemprov Bali. Maka dari itu mengenai pengetahuan yang lain, pengetahuan yang suci, seperti agama atau paham-paham yang berbeda-beda itu ada tujuan Tuhan menciptakan seperti itu. Maka dari itu agama disebarkan dengan cara 3 konsep. 3 cara penyebaran agama itu ada. Pertama, dengan cara bodoh, yaitu apa? Perang. Itu penyebaran agama atau penyebaran pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok itu sendiri. Dengan cara bodoh itu adalah perang. Kedua, dengan cara bernafsu, seperti pura-pura, seperti menipu, dan lain sebagainya. Ketiga, kebaikan. Dengan cara baik, tulus, jujur. Itu penyebaran agama yang terakhir. Penyebaran agama atau pengetahuan suci dengan baik, yaitu berbudi luhur, berbudi pakerti. Itu penyebaran agama yang baik, tanpa kekerasan atau ahimsa, atau bahasa Arabnya apalah, tanpa kekerasan itu. Jadi itu penyebaran agama yang baik, ahimsa, tidak dengan kekerasan. Jadi mari kita kembali mengenai Jawa dan Bali. Pulau ini memang satu daratan dari kisah babatnya lidah yang berdarah Sidi Mandra. Dari sana bersatu memang daratan Jawa Bali. Nah, karena kita kembali sekarang seperti situasi seperti ini. Maaf ya, suara saya agak, dan fasilitas yang saya miliki ini sangat terbatas. Soalnya saya belum pernah menyampaikan di channel seperti ini. Maka dari itu sebaiknya sejarah disampaikan ya tinggal sejarah. Di sejarah jangan dikaitkan dengan rasa, jangan, biarkan saja sejarah itu ya sudah. Nah, sekarang janji 500 tahun ini bagaimana caranya supaya semuanya saling memahami. Sesuai pernyataan Sabda Palon 500 tahun lalu, giliran menyelamatkan bumi
giliran menyelamatkan alam. Ya itu memang benar itu. Karena bocah Angon ini memang begitu, dapatnya begitu dia. Semuanya saudara. Saudara semuanya, tidak ada tidak saudara. Kalau musuh, tidak ada sebenarnya musuh. Musuh yang paling kuat adalah sebenarnya ada di dalam diri. Di dalam badan setiap orang itu ada musuhnya yang paling kuat ya. Itu susah itu dikendalikan itu. Makanya mengawali negatif itu di badan seseorang, yang ada di pikiran seseorang. Begitu. Maka dari itu, marilah yang dinanti-nanti itu bocah Angon. Bocah Angon itu apa yang dia katakan tajam sekali. Santai saja dengan dia. Bocah Angon adalah orang yang baik, fleksibel, tidak berjiwa kaku. Siapapun dianggapnya saudara. Makanya di Pemprov Bali maupun dimanapun temannya banyak dari Jawa Bali ini tidak ada rasa permusuhan, tidak ada. Bocah Angon ini adalah menganggap semuanya adalah saudara. Saudara yang memang harus rasa persaudaraan itu tetap dipelihara. Baik, nanti saya akan mengungkap rahasia-rahasia Tuhan itu. Rahasia Tuhan itu bisa dilihat nyata. Tuhan bisa dilihat nyata, bisa. Makanya bocah Angon itu sering melihat Tuhan berkomunikasi. Maka jadi tahun 2008 sinar besar itu dari langit turun ke rumahnya bocah Angon itu. Ini dari langit awalnya sinar besar itu turun ke rumahnya, pondoknya bocah Angon. Ini awalnya. Nanti saya sampaikan energi rohani. Memang itu adalah energi yang maha sempurna, paling tinggi. Maaf, merokok dulu, santai saja. Santai untuk bahwa rasa itu adalah semuanya hakikatnya adalah saudara sebenarnya. Jadi bocah Angon ini dari tahun 2010 itu dia mulai tugas, susah menemui seorang presiden, susah sekali. Sekarang pun belum. Makanya kaitannya siapapun presidennya, dia harus bekerja sama, berkolaborasi harmonis, bekerja sama dengan baik. Tidak ada hati yang mudah menjadi negatif, tetap seperti air yang memberikan kehidupan. Itu bocah Angon. Mudah-mudahan Jokowi mau bertemu bocah Angon ini. Ini Jokowi ini kuncinya. Maka bocah Angon, Jokowi sudah tahu, pasti sudah tahu. Makanya SBY sering datang ke Jokowi. Maka dari itu sudah tahu, pasti sudah tahu. Maaf saya merokok. Maaf ya, saya merokok ya. Jadi
Kalau pengetahuan suci itu semuanya. Pengetahuan suci itu apa saja yang tidak berwujud, yang berwujud, yang baik, yang buruk, yang seram, yang tampan, yang seni, dan sebagai segalanya ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan suci. Apa yang terucap, bagaimana tindak tanduk, bagaimana karakteristik makhluk hidup, itulah pengetahuan. Ilmu pengetahuan suci itu adalah mahal lengkap, karena ilmu pengetahuan suci itu adalah segalanya. Maka dari itu nanti setelah channel ini saya akan mau mengungkap rahasia-rahasia Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya dia menciptakan alam semesta secara mendetail. Jika tidak berkenan atau ada yang keliru atau salah, mohon dilengkapi, diberikan inspirasi. Begitu caranya. Begitu cara metode daripada untuk memajukan suatu bangsa. Marilah kita bangkit. Nusantara ini memerlukan semangat untuk kebangkitannya. Kalau negeri kita ini bangkit, bangun dari tidurnya, bersemangat, maka dari itu jayalah Nusantara. Bocah Angon ini sudah diketahui persis Pemprov Bali. Persis sudah diketahui. Orang ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, maka dia dikendalikan oleh yang menciptakan alam semesta. Makanya dia tidak bisa berbuat banyak. Dijalani saja. Dia jalani saja sesuai konsep-konsep itu. Tapi dia berusaha menekan perubahan-perubahan alam itu. Berusaha dia menekan perubahan-perubahan alam itu. So, dia seorang manusia. Jadi kelemahannya banyak. Tidak ada manusia yang sakti menandingi alam semesta dan yang membuat alam. Tidak ada. Kalau Mas Cahya bilang, kalau berbicara metafisik saja hancur, kita benar. Manusia tidak akan bakalan mahir dalam kemampuan apa, tidak bisa. Jalan terakhirnya adalah hanya pasrah kepada Tuhan. Itu saja. Baiklah, semoga channel ini, karena Bocah Angon ini sudah saya mau munculkan, saya mau publikasikan, mudah-mudahan saya bisa mencari media TV setiap hari atau rutinlah masuk TV Bocah Angon ini supaya bisa dia memberi aspirasinya kepada siapapun, karena ucapannya itu adalah kenyataan. Itu makanya setiap pemimpin dunia pasti tahu, Bocah Angon ini pasti sudah tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Dunia ini menunggu Bocah Angon itu pasti itu. Pasti coba. Nanti pasti mereka tahu, nanti kalau Bocah Angon ini
muncul di TV rutin. Moga-moga cepat menjadi baik alam semesta ini. Baik, kita santai dulu sambil ngobrol, diskusi seperti ini. Maaf, saya bilang diri saya ngobrol. Kita harus dikala menjalankan tugas itu, sehabis menjalankan tugas, ya berjoget ria, bersenang-senang, menghibur diri, itu perlu. Tapi kalau di kala serius, ya serius. Yang jelas bocah Angon ini menunggu ya presiden lah. Supaya presiden tidak bingung memimpin negara. Kalau bocah Angon ini sebenarnya sifatnya dia, mentalnya ingin membantu. Itu sebenarnya. Karena dia punya kemampuan dari Tuhan. Tapi secara pribadi bocah Angon ini orangnya tidak bisa apa-apa. Sebenarnya itu. Itu sebenarnya. Makanya di dalam badannya ada dua pikiran dia. Ada makhluk yang ditambah lagi satu dia. Dari sinar yang besar itu masuk ke badannya. Sinar besar dari langit tuh masuk ke badannya, sehingga dia punya dua pikiran. Jadi pikiran yang masuk itu yang harus dijalani. Tapi itu sebenarnya lemah lembut. Kasih sayangnya luar biasa sebenarnya. Janganlah meragukan hal itu. Bocah Angon ini juga menunggu rekan-rekan semuanya. Senusantara ini. Karena dia sudah bertemu dengan generasi veteran Trikora, beberapa veteran Seroja, veteran RI, tokoh-tokoh nasional sudah dia bertemu. Gubernur, bupati sudah dia bertemu di Bali. Tokoh-tokoh Jawa sudah datang ke Bali, banyak datang ke Bali. Maka dari itu marilah kita santai sajalah. Santai dalam segala situasi, santai. Maka dari itu bocah Angon adalah bermental bijaksana sebenarnya. Bocah Angon juga menunggu rekan-rekan yang ini ya, yang mau bertemu. Karena sekarang bocah Angon sudah banyak membantu sebenarnya. Sebenarnya tahun 2014 negara sudah susah sekali mengatur. Itu sudah disampaikan oleh bocah Angon ke Pemprov Bali. Susah negara diatur. 2014, 2016 apalagi. Karena bocah Angon itu tekun di spiritual, Tuhan berkenan. Negara masih sampai sekarang.
Mudah-mudahan RI 1 itu mau bertemu bocah Angon. Apalagi karena teman-teman yang mendiskusikan ini bocah Angon, Sabdo Palon. Apalagi bocah Angon, Sabdo Palon yang asli ya di sini sudah dibuktikan ke pemerintah. Sudah. Sistemnya adalah hiduplah berdampingan, merasa persaudaraan. Jadi hanya 3 aja sifat seseorang, yaitu sifatnya bodoh, sifatnya bernafsu, dan sifatnya kebaikan. 3 itu aja. Kalau bodoh ya suka yang keras. Kalau bernafsu ya suka menguasai orang lain. Kalau kebaikan ya sama-sama menghormati, yaitu itu pokok pengetahuan. Trimurti itu simbolnya. Maka dari itu channel-channel YouTube yang menyebutkan sejarah-sejarah Nusantara, menyebut bocah Angon, menyebut Sabdo Palon, itu kaitannya Tuhan yang membuat alam ini, itu kaitannya. Marilah kita lebih berbesar hati, memiliki jiwa-jiwa persaudaraan. Karena tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan semuanya adalah saudara. Saudara semuanya. Maka dari itu, sejarah yang diterima aja, sejarah yang benar. Sejarah ya tinggal sejarah. Demak yang menghancurkan Majapahit ya sejarahnya seperti itu. Jadi tetap memelihara persaudaraan. Karena peradaban itu kalah mengalahkan bukan di zaman Majapahit saja. Seluruh dunia ini selalu antar saudara bertikai karena hilangnya rasa persaudaraan. Maka dari itu, marilah kita pahami hakikat pengetahuan suci nanti. Dari Tuhan pertama, sehingga mulainya ini terus ada alam semesta, terus ada makhluk hidup, terus ada kehidupan, terus bermacam-macam, berwarna-warni alam semesta dan kehidupan. Nanti kita jelaskan. Makanya bumi ini ada kaitannya dengan alam lain. Bumi ini tugasnya adalah menyeimbangkan alam lain. Maka dari itu bumi ini adalah identik dengan peradaban. Peradaban yang ada di bumi ini sudah berulang kali ada, bukan sekarang aja.
sejarah-sejarah, kisah-kisah yang dahulu selalu bumi menjadi beban, sehingga berpengaruh dengan kehidupan-kehidupan di atas bumi. Bumi ini juga makhluk hidup yang merasakan kebahagiaan, ataupun sebaliknya, bumi, ibu bumi, begitu. Tuhan sudah menurunkan ajaran persaudaraan. Saya adalah Anda, Anda adalah saya. Ya begitu. Makanya manusia harus selalu memiliki rasa persaudaraan, sehingga menjadi menemukan hidup yang baik, seimbang, tenang, tentrem. Tidak boleh menganggap agama yang kita berbeda itu kita yang terbaik. Tidak boleh seperti itu, karena mereka adalah saudara. Makanya dengan rasa persaudaraan, dunia akan menjadi air kehidupan. Dunia akan mengerti keseimbangan alam. Kalau perang mudah, menciptakan perang tidak susah. Apa artinya perang? Ya, perang itu adalah neraka. Perang menciptakan neraka, itu pasti. Maka dari itu, mengendalikan diri itu sangat susah. Harus dikendalikan. Di sini kita menghadapi bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, metode kehidupan yang berbeda, filsafat yang berbeda, dan lain sebagainya. Makanya kita harus besar-besar mengendalikan diri. Bocah Angon ini adalah seorang yang bermental baik, polos orangnya. Maka dari itu marilah, karena terlalu banyak sudah menyebut sabda palon atau bocah Angon yang dipakai, itu artinya yang dipakai oleh yang membuat alam. Maka dari itu mari kita membuat Nusantara ini menjadi jaya. Kalau masalah pengetahuan suci yang dimiliki setiap agama, ya perlu kita sampaikan.
Kalau di sini karena keterbatasan juga, maka dari itu jika tidak ada yang berkenan, mohon maaf. Marilah kita memiliki inspirasi. Silahkan berikan di channel ini sebuah inspirasi. Nanti mari kita berkumpul bersama-sama supaya bisa membantu antar sesama. Kalau kita kisahkan banyak perjalanan-perjalanan para malaikat atau dewa, para leluhur atau para nabi, resi, itu banyak sekali. Siapa yang mampu mengingat itu semuanya dari bermacam-macam bahasa, metode pengungkapan, karakteristik daripada pengetahuan itu juga banyak sekali berbeda. Maka dari itu, kita sudah dianjurkan oleh Yang Maha Kuasa, menyerahlah kepada beliau. Apa rencananya beliau, menyerahlah kepada beliau. Begitulah, menyerahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang dimaksud pencipta jagat raya ini. Manusia itu kemampuannya kecil. Bumi ini seperti debu. Susunan tata surya ini seperti debu di mata Tuhan. Tidak ada artinya satu susunan tata surya. Tidak ada artinya. Kalau senjata nuklir itu menyerang matahari, 1 juta senjata nuklir pun sekaligus menyerang matahari, ditelan oleh matahari. Makanya manusia jangan sombong. Tuhan itu maha gaib. Karena Tuhan itu punya 3 kekuatan. 3 kekuatan itu dari Tuhan maha dahsyat. Memang seperti itu. Matahari pun mampu mengalahkan bumi. Kecil bumi ini di hadapan matahari. Apalagi di hadapan Tuhan. Setiap negara memiliki nuklir. Kalau menyerang matahari, ditelan sama matahari. Ya begitu. Makanya persaudaraan itu jauh lebih berguna. Persaudaraan itu jauh lebih hebat. Maaf ya, merokok lagi. Saya merokok, maaf. Ini saya pertama kali dengan Bocah Angon membuat channel ini. Maka dari itu karena sudah saya membantu siapa Bocah Angon yang sebenarnya, yang ingin bertemu silahkan. Di SMS langsung alamat lengkap. Pasti bertemu. Karena Bocah Angon sudah membantu. Maaf. Karena Bocah Angon sudah membantu. Marilah bahu-membahu. Bantu-membantu. Supaya negeri kita khususnya Rahayu
tentrem. Baiklah. Ini sudah lebih dari 1 jam. Mungkin nanti video ini, channel ini dipublikasikan kurang dari 1 jam. Atau syukur-syukur lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan bisa sebagai pencerah bagi semuanya yang menunggu-nunggu siapa bocah Angon itu. Nanti saya juga coba menyampaikan pengetahuan yang bersumber dari mana, nanti saya sampaikan itu. Karena ini mengawali channel yang saya ucapkan, mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada. Yang saya harapkan dari teman-teman dengan harapan besar, supaya di tanah Jawa rekan-rekan yang memang memiliki tradisi, saudara-saudara saya yang memiliki tradisi dari leluhurnya, yang eling dengan leluhurnya, marilah kita sama-sama asuh dan semoga damai selalu. Rahayu. Rahayu.